warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk hari ini yaitu kita akan belajar pelajaran fikih. Untuk materinya yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu pengertian sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ini mempunyai tujuan, yaitu tujuannya untuk menambah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terjadi pada atau yang terdapat pada sholat fardu. Hukumnya sholat sunnah rawatib ada dua. Yang pertama yaitu muakkad dan ghair muakkad. Jadi ada sholat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah rawatib muakkad dan ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa itu muakkad? Muakkad artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan ghair muakkad artinya sholat sunnah yang kurang ditekankan atau kurang dianjurkan. Selanjutnya waktu pelaksanaannya itu ada dua. Yang pertama qobliyah dan yang kedua ba'diyah. Qobliyah artinya sholat yang dikerjakan, maksudnya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Sedangkan ba'diyah artinya sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah mengerjakan sholat fardu. Nah, bagaimana niat sholat sunnah rawatib itu? Di sini ibu akan memberikan contoh untuk niat sholat untuk sholat isya. Niatnya yaitu usolli sunnatal isya'i rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu untuk niat sholat sunnah rawatib yang qobliyah atau yang sebelum melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, niat sholat yang dilakukan sesudah sholat fardu. Ya, di sini contohnya sholat isya ya. Usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya, niatnya seperti itu untuk niat sholat yang ba'diyah. Selanjutnya untuk cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Sebetulnya pada umumnya cara pelaksanaannya sama dengan cara pelaksanaan pada sholat fardu atau pada sholat 5 waktu. Hanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cara pelaksanaan sholat fardu. Maksudnya sholat sunnah rawatib. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid. Apa artinya munfarid? Artinya sholat yang dikerjakan sendiri, tidak berjamaah. Selanjutnya, bicaranya atau suaranya tidak dinyaringkan, hanya terdengar oleh diri kita sendiri. Yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, jika lebih dari 4 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Yang kelima, tempat sholatnya dianjurkan pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Yang keenam, diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Selanjutnya bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib muakkad ini ada jumlahnya ada 10 ya. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
Selanjutnya sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat sunnah rawatib sebelumnya, sunnah akad rawatib sebelumnya. Yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi jumlah sholat sunnah rawatib yang akad berjumlah 10 dan sholat sunnah rawatib yang ghair muakkad berjumlah 12. Apa sih keutamaan sholat rawatib? Keutamaannya yang pertama, menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan. Yang kedua, kita mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus selalu membiasakan mengerjakan sholat sunnah dari kecil atau sejak dini. Kenapa? Supaya kita nanti setelah dewasa atau besar sudah terbiasa atau merasa ringan untuk mengerjakan sholat sunnah. Untuk materi hari ini cukup sekian ya. Nanti kalian bisa baca apa yang tadi dibicarakan. Kurang lebihnya apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.